Shalom semuanya, kembali berjumpa di program Bible Everyday. Mari kita pelajari bersama-sama Galatia pasal yang ketiga. Surat Paulus tidak selalu bernada keras, namun kali ini ditujukan kepada jemaat di Galatia. Apalagi di pasal yang ketiga ini, Paulus menegur jemaat Galatia dengan sangat keras. Bayangkan Paulus menulis seperti ini, ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Sampai-sampai Paulus membuka suratnya dengan kalimat hai orang Galatia yang bodoh. Biasanya kalimat pembuka selalu manis. Kalimat pembuka berisi sanjungan. Namun kali ini surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Galatia tanpa tedeng aling-aling dengan kalimat pembuka yang sangat keras. Hai jemaat Galatia, mengapa engkau sedemikian bodoh? Siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang telah disalibkan dan dilukiskan secara terang di depanmu? Maksudnya adalah bukankah pada awalnya mereka menerima pemberitaan Injil tentang Kristus yang disalibkan, tentang Kristus yang mati ganti hidup mereka. Dan itu sudah dijelaskan dengan sangat terang. Tapi rupanya jemaat Galatia terpesona dengan ajaran lain, dengan Injil yang tidak benar-benar Injil. Injil yang palsu, mirip tapi sebetulnya palsu. Seperti yang telah kita pelajari bersama-sama di Galatia pasal yang pertama. Apa yang membedakan? Mereka tetap percaya Yesus, betul. Tetapi mereka menambahkan ketetapan Taurat di dalam imannya. Jadi menurut mereka tidak cukup hanya percaya Yesus dan kita diselamatkan. Mesti kita harus tambahkan kesalehan, kita tambahkan hal-hal yang baik supaya kita layak untuk diselamatkan. Justru ketika mereka menambahkan kebaikan, kesalehan supaya mereka diselamatkan, itu membuat pengorbanan Yesus seolah-olah tidak cukup sempurna bagi mereka, karena masih harus ditambahkan ini dan itu. Menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka sudah diselewengkan dengan Injil yang lain. Dan rupanya itu lebih mempesona mereka. Rupanya mereka tidak cukup yakin apakah hanya dengan iman mereka diselamatkan. Mereka mungkin berpikir cukup masuk akal kalau saya percaya Yesus, namun saya juga melakukan ketetapan-ketetapan Taurat, maka sempurnalah kombinasi seperti itu. Dan begitu Rasul Paulus mendengar akan hal ini, langsung menulis surat teguran yang keras kepada mereka. Apakah kamu sebodoh itu? Paulus kembali bertanya mereka sekali lagi, menantang mereka untuk menjawab pertanyaannya. Ayat kedua, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau oleh karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Paulus benar-benar bertanya, kamu ini sudah mengawali dengan roh, kenapa kamu mesti mengakhiri dengan daging? Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Bukankah kita menerima roh karena iman percaya kepada Kristus? Kita diselamatkan sama sekali bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalahan kita, bukan karena tindakan lahiriah kita ketika kita beribadah, memuji dan menyembah Allah. Kita diselamatkan hanya oleh karena iman. Pastikan kita punya konsep keselamatan yang benar. Keselamatan itu punya rumus sesederhana ini. Pengorbanan Tuhan Yesus atau kasih karunia plus 0. Jangan Anda tambahkan dengan sesuatu yang lain. Jangan Anda tambahkan dengan kesalehan. Jangan Anda tambahkan dengan amal baik. Jangan Anda tambahkan dengan Taurat dan perbuatan baik ini dan itu. Begitu Anda tambahkan, langsung menunjukkan seolah-olah bahwa pengorbanan Yesus belum sempurna.
sampai Anda harus menambahkan. Padahal ketika Yesus hendak dia wafat atau dia mati, Yesus berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Itu punya arti sudah sempurna. Kalau sudah sempurna, kenapa mesti harus ditambahkan ini dan ditambahkan itu? Justru ketika kita tambahkan, rusaklah semuanya. Anda bayangkan, seorang master chef profesional, dia memasak, mengolah sebuah masakan dengan sangat bagus, sangat enak, sangat sempurna. Namun Anda yang masih amatiran menilai masih kurang ini dan kurang itu. Maka dari semula yang sempurna, begitu Anda tambahkan bumbu yang ini, Anda tambahkan bumbu yang itu, menurut Anda pasti lebih mantap. Jangan lupa, justru itu yang merusak cita rasa yang sebenarnya. Sama seperti dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sudah selesai, sudah sempurna. Jangan tambahkan apa-apa. Kita selamat hanya karena kasih karunia saja. Jangan tambahkan ini dan itu supaya kita selamat. Justru itulah yang salah dan menyesatkan. Anda sudah tahu, Tuhan memberkati.